wabarakatuh, sahabat YouTube Indra Kusuma IKM. Kali ini aku lagi berada di salah satu tempat kuliner di kawasan Senen, tepatnya di depan Plaza Atrium. Tapi ada yang pakai tulang, ini tanpa tulang yang keren. Papan jajan udah di jalan. Udah di jalan. Enak nggak mak? Jalan tunggu dulu. Jalan, enak. Tunggu dulu. Kalau yang doyan pedes mah, iya. Kalau buat aku ini masih kurang. Kurang. Karena biasanya kalau habis makan kan ada kayak gitu, aduh pedesan gitu. Jadi Dia kecap aja, takut kayak kemarin. karena ini ada cewek, ya ada kecap aja. Tapi kalau ada cewek gitu, nggak apa-apa pedes-pedesnya. Kurang pedes, begitu pedes. Kepedesannya. Kurang di ayamnya. Kurang lagi. Tenang, Mas. Tinggal nambah, Mak. Tenang aja, tenang. Yang penting kalau kata Mak enak. Mana nggak ayamnya? Ini cuma di sini doang. Aku tuh sebenarnya pesan makanan. Makannya di mana? Di Lebak Bulus, takutnya bisa gojeknya Di kasih. daerah Lebak Bulus sudah ada belum ya? Daerah dekat Lebak Bulus sudah ada belum ya? Ada, Blok M ada. Aku mau kepoin dan mau tahu nih salah satu makanan yang sekarang ini lagi diperbincangkan di kalangan sahabat-sahabat artis karena pemiliknya ini dua-duanya artis. Salah satunya juga adalah artis aku di IKA Manajemen, yaitu Dewi Sanca dan sang kekasihnya. Langsung aja kita ajak ngobrol ya, Dewi Sanca dan Mas Syade. Kamu sapa dulu deh para sahabat YouTube Indra Kusuma IKM. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Indra Kusuma Manajemen, ketemu lagi sama aku Dewi Sanca. Aku salah satu anak asuh IKM paling pertama. Bener nggak, Mak? Ya, angkatan pertama. Karena Dewi Sanca adalah salah satu penggagas IKM juga, jadi nggak bisa dilupakan perjuangan bareng-bareng. Jujur ini lagi banyak banget diperbincangkan sama teman-teman loh. Katanya kemarin itu habis grand opening, kebetulan aku nggak bisa hadir karena waktu itu lagi ada di kampung di Riau, jadi nggak bisa hadir. Nah, karena penasaran udah langsung ke sini, ternyata ya ampun, nanti kita bahas deh gimana sih rasanya. Oke, kenalin. Halo sahabat IKM, kenalkan nama aku Sadi Sujana. Aku di sini itu juga kekasihnya Dewi Sanca dan juga sahabatnya Pak Indra. Iya, semuanya udah pasti udah tahu dengan Mas Syade ya, karena udah isi Instagramnya Dewi Sanca itu semuanya udah wajah dia, jadi udah nggak akan asing. Nah, gimana sih Dewi sekarang ini kalau dibilang orang pada bilang nih ya, artis sekarang itu banyak yang beralih profesi. Katanya ada yang main di live streaming, ada yang main di bisnis online, ada yang main di bisnis kuliner. Nah, untuk Dewi Sanca dan Mas Syade ini kan memilih bisnis di kuliner. Kenapa bisa terpikir tentang bisnis ini? Kalau Dewi, Mak, karena kan ini lagi PPKM, zamannya Covid, orang paling utama sih butuh makan ya dibanding butuh pakaian. Jadi kalau makanan itu selalu dicari, selalu dibutuhkan tiap hari. Makanya aku memilih Termasuk kebutuhan pokok ya. kebutuhan pokok. Makanya aku memilih kuliner. Ide ini sendiri itu dari Dewi atau dari Mas Syade? Dari Dewi. Dari Dewi. Nah, aku
aku tahu Dewi ya, untuk jiwa bisnis sih sebenarnya Dewi dari dulu sudah ada, karena sejak sebelum dia menjadi artisku pun dia sudah menjadi pebisnis dulu dengan buka kafe ya kalau nggak salah ya, buka kafe di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur, Taman Mini. Ya, daerah Taman Mini. Nah, itu juga sempat berkembang. Jadi sebelumnya apakah sudah ada jiwa-jiwa bisnis atau gimana? Kalau aku sih sebelumnya emang udah ada punya usaha sendiri. Aku dulu buka kafe sisa sama salon sih ya, tapi kan yang salon bukan aku yang kerjain, adalah karyawan. Jadi dua usaha itu dulu aku udah punya, cuma ya kesini-sini akhirnya bangkrut gitu karena karyawan gak jujur lah kayak gitu. Ya udah, makanya kan Dewi juga punya tujuan ke kuliner, aku juga dulunya juga di F&B kan, kuliah juga dari F&B juga kan. Ya udah cocok, ya udah yuk kita kembangin. Makanya kan geprek gacor ini sebenarnya ide dia, terus aku tambahin dari menu minuman karena kan dulunya juga bartender juga. Nah, aku masukin jadi satu. Kenapa bisa? Oke, gue fix yakin nih bisnisnya ayam geprek. Itu kenapa? Karena aku lihat survei, di seluruh survei kalau ayam itu banyak disukai. Dia apa ya, survei tertinggi untuk makanan yang digemari ya. Gitu, makanya aku pilih menu ayam geprek. Aku kan pernah bisnis kafe, tapi kalau dulu kan aku bukanya malam gitu kan, maksudnya ada minuman alkohol kalau dulu. Nah, aku merasa memang sih income-nya banyak dulu ya, satu hari bisa 3 juta kalau dulu ya, tapi apa ya, gadang mulu mak, capek. Nah, aku maunya udah kuliner aja, maunya yang hasilnya ya sedang-sedang aja tapi tenang gitu loh. Nah, aku langsung pilih dulu mungkin mak, kalau dulu sih aku pendapatan besar. Kalau kafe pasti besar ya, besar. Karena kita paling kecil aku dulu ya satu hari itu bisa 1,5 atau 3 juta gitu. Satu bulan itu 70 sampai 90 juta dulu. Nah, kalau sekarang ya di sini sih untuk baru karena 1 bulan income-nya mungkin 15 jutaan, alhamdulillah sih gitu. Ya jauh lah kalau sama kafe lah. Nah, untuk Mas Ade, maksudnya kan, lebih menikmati mana sih gitu dengan kayak sebelumnya kan usaha salon, terus apa lagi Kafe sisa. Dengan yang sekarang ini lebih, apakah ini lebih santai gitu atau bagaimana? Kalau untuk santainya sebenarnya sama aja sih Mak, santai. Kalau di salon kan juga yang kerjain ada karyawan. Kafe sisa pun juga sebenarnya tempatnya juga jadi satu sama rumah, jadi kan aku kerjanya nggak ada bolak-balik kan, tetap di rumah, jadi juga sama-sama santai. Kecuali kalau kita bukanya usaha beda, bukan kuliner lah, contohnya kayak kafe yang malam gitu atau yang apalah kayak gitu, mungkin itu berat kayak gitu. Oke, untuk yang bisnis sekarang ini Dewi dan Mas Ade langsung turun memantau sekaligus mengerjakan atau dipercayakan kepada karyawan, baik keuangan atau manajemennya dan sebagainya, atau seperti apa? Kebetulan kan aku ada ponakan mah, jadi aku percayakan sama ponakan, tapi karyawan beda, ada 1 orang, jadi ngebantu kayak gitu sih Mas. Jadi aku keuangan tetap keluarga yang aku percaya. Paling aku 3 hari sekali aku kesini kontrol, cek keuangan apa aja yang kurang, apa naik turunnya pendapatan lah, aku cek. Kuliner ini itu Dewi berdiri sendiri atau kerjasama atau franchise atau seperti apa? Aku franchise Mak, karena kan aku kalau mikirnya kalau bumbu aku yang buat takutnya nggak seenak itu. Kalau ini kan udah apa ya, orang bilang promosinya udah ada yang promoin gitu. Udah terbukti juga, cabangnya juga udah banyak. Udah banyak kayak gitu. Jadi marketnya sudah ada ya, Sudah terus ada. namanya juga orang sudah tahu gitu ya. Tahu. Gitu. Untuk sudah menyeluruh atau belum sih kayak di seluruh Indonesia Udah atau ada di seluruh Indonesia. untuk di Jakarta sendiri? Paling banyak di Jakarta. Jakarta, iya, Kalau untuk tentunya. keluar sih belum banyak sih, paling ada 1-2. Bogor, Bandung. Jabodetabek deh paling banyak. Jabodetabek sudah ada semua ya. Income dari bisnis seperti ini berapa kisarannya dalam sebulan? Ini kan aku baru bulan pertama ya. Ini sih masih ya kalau orang bilang sih Naik turun. naik turun ya, tapi kalau di include dalam sebulan ada 15 lah ya sayangnya. 15-an lah Mas.
ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini? Misal, kendalanya di Nggak ada sih Mak, alhamdulillah. Maksudnya aku selama buka ada aja ya sayang ya, maksudnya ada orang datang gitu. Terus seperti mungkin tadi Mak seperti lihat kan, ada yang pesen banyak gitu dari ya orang partai gitu, banyak. Jadi ini juga udah kerja sama dengan GoFood ya, tinggal. GoFood. Nah, kalau untuk nyarinya, kalau searchnya apa untuk yang punya Dewi? Geprek Gasken Senen. Dia per satu wilayah itu hanya satu gitu. Satu. Oh, Dia bagus nggak ya. Jadi kita nggak bersaing dengan banyak. Iya. Enggak. Dukanya menjalankan ini apa? Menjalankan bisnis ini. Sukanya dulu deh. Sukanya sih apa ya, banyak catering masuk walaupun awal-awal, tapi dukanya karena kan aku baru first time bisnis kuliner Mak, jadi kemarin pas ada pesanan sampai 150 gitu kaget gitu loh Mak, bangun pagi gitu. Maksudnya kan aku nggak mungkin nyerahin ke Tara aja atau karyawan berdua-dua kan capek gitu, jadi aku tetap bantuin Mak, aku turun tangan juga kalau catering ya, karena kan kasihan. Nah itu dukanya, berarti sukanya pas nerima uangnya ya. Kalau makanan yang dipesan habis, terus orang bilang enak, seneng banget Mak. Iya emang enak sih, jadi emang nggak bisa dipungkiri 2 porsi itu nggak dibikin-bikin. Karena sebelum kesini tadi udah makan di Plaza Blok M, itu kita sudah makan. Nah, nyampe sini tuh nggak lapar, tapi pas nyobain sambelnya dan ayamnya itu benar-benar empuk gitu loh, nggak ada tulangnya juga kan, jadi tinggal gasken. Emang bener namanya gasken gitu, jadi tinggal gasken aja gitu. Oke Wi, nah terus sekarang tuh aku lihat ya uploadan kamu itu di IG itu kayak berbau-bau dengan politik gitu. Apa ada niat mau ke sana? Insya Allah Mak, kan Ini siapa yang mau ke sana ini? Dewi? dua-duanya. Oh dua-duanya, wow, oke. Boleh dijelasin? Kalau Dewi partainya Golkar, Kuning-kuning ya. kuning. Kalau ini partainya merah. Oh, jadi beda? Beda. Oh, oke. Terus? Nah, jadi kemarin Dewi juga diangkat ke jadi sekretaris di DPD. Jadi itu langsung, itu Dewi dilamar sendiri atau Dewi mengajukan diri? Dewi dilamar. Alhamdulillah. Terus? Ya, Dewi dikasih kesempatan ya karena memang Dewi dulu kecil sekolahnya di Bekasi Mak. Nah, aku pengen gimana ya, maksudnya emang cita-cita Dewi kan senang, mungkin Mak udah tau lah sifat Dewi senang membantu orang. Jadi aku pengen membantu orang. Ya kalau uangnya dari hasil kayak aku jadi pejabat kan mungkin lebih banyak, ya kan uang pemerintah aku bisa membantu orang lebih banyak. Kalau uang itu kan terbatas. Jadi sendiri apa sih tujuannya punya niatan terjun di dunia politik? Aku pribadi sih sebenarnya ada sangkut pautnya dari tangannya Dewi juga, karena kan tadinya lihat Dewi terjun di politik, cuma kok kayaknya apa ya, enak gitu di politik kan, enaknya kayak gini loh. Jadi kita itu bisa mengenal wawasan lebih luas gitu loh. Dan pribadinya aku sendiri sebelum lihat Dewi ke politik, emang udah ada tujuan terjun ke dunia politik kayak gitu mah. Nah pas ketemu Dewi, dia juga di politik, ya udahlah, aku akhirnya dibantu sama Dewi, dikenalin lah seseorang ini, orang PDI juga. Nah semenjak itu aku mikir-mikir gini, selama ini aku di entertain udah banyak lah untuk menghibur masyarakat juga kan, dari sinetron juga. Mungkin ya ini udah waktunya aku gantian untuk melayani masyarakat. Apa yang membuat Dewi yakin sehingga Dewi bisa mengajak Mas Sade untuk ayo ikut juga terjun di dunia politik gitu? Aku sebenarnya kan dia tanya waktu itu kan Mak, sayang kamu terjun di Golkar gitu. Kebetulan kan emang aku di Pinang ya kan diajak, terus aku bilang aku pengen, kata dia. Terus aku kebetulan ada kenalan, karena kan kalau di daerahnya dia di Bali kan kebanyakan merah Mak, PDIP kan. Otomatis aku kenalin orang PDIP. Nah aku percaya sih dia orangnya juga sebenarnya jiwa sosialnya tinggi gitu. Ya kalau dia memang niatnya baik, kenapa enggak gitu. Kayak gitu sih Mak, aku percaya sih. Untuk di partai ini harapannya seperti apa dan mau jadi apa? Kalau aku, Ya. Dewi, harapannya ya mudah-mudahan sih Dewi bisa Yang dikejar? yang dikejar. Aku kan rencananya insya Allah kalau memang dikasih
masyarakat. Aku pengen maju 2024 jadi wakil rakyat. Amin. Untuk Mas Sade juga sama. Sama, aku mulai dari bawah dulu, nggak mau yang muluk-muluk dulu. Belajar, kita kan harus mulai belajar Ya. dari bawah. Betul. Oke, thank you banget Dewi, Mas Sade. Ingin pesen nih ayam geprek gaskennya Dewi, gimana sih caranya? Kalau teman-teman mau pesen, kalau mau lewat telepon boleh 08 7-nya 4 kali 571 9 3 kali. Nah itu langsung diangkat sama admin Tara, ya kan? Kalau mau pakai online bisa di GoFood, ShopeeFood, GrabFood, tinggal ketik ayam geprek Senen. Udah